Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul meskipun dalam kondisi daring. Wassalatu serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'at-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan membahas materi mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Adapun presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Zainal Effendi, dengan nomor induk mahasiswa 119702006. Kemudian ada rekan saya, Feza Shelia Zakia Amali, dengan nomor induk mahasiswa 119702034. Dan yang ketiga adalah saudari saya, Hani Khairunisa, dengan nomor induk 119702042. Dan yang terakhir adalah Siti Hardianti dengan nomor induk 11970260065. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka diskusi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun agenda pertama saya serahkan kepada saudari Feza Shelia Zakia Amali. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feza Aselia. Pada kesempatan kali ini akan membahas overview dari riwayat hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pendahuluan. Secara esensial, kehadiran Nabi Muhammad pada masyarakat Arab itu terjadinya kristalisasi pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang berlaku pada saat itu. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam memenangkan kepercayaan bangsa Arab termasuk relatif singkat, karena kemampuannya dalam memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab yang sebelumnya jahiliyah menjadi ke jalan orang-orang Islam yang bermoral. Kemudian dalam berdakwah, Nabi tidak hanya menggunakan aspek kenabiannya dengan menggunakan tablik atau kemampuan dalam menyampaikan, namun juga menggunakan strategi politik dengan memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Contohnya itu dapat kita lihat dari strategi dakwah Nabi Muhammad pada saat di Mekah, di mana beliau menggunakan dua strategi, yaitu dakwah secara diam-diam dan dakwah secara terang-terangan. Di sini dapat kita lihat Nabi memiliki strategi dalam berdakwah atau menyeru umat manusia untuk menyebarkan agama Islam atau beribadah kepada Allah. Walaupun dalam menjalankan perintah Allah Nabi terdapat banyak halangan, namun Nabi tetap melaksanakan dakwah tersebut, dan tentunya dengan berbagai dukungan dari sahabat Nabi dan dengan adanya Allah menunjukkan segala jalan. Kemudian semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, maka semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi Nabi. Mulai dari cara diplomatik, yaitu bujuk rayu Nabi, maupun dengan tindakan kekerasan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan Nabi dalam berdakwah atau menyebarkan agama Islam. Namun Nabi tetap pada pendiriannya untuk menyiarkan agama Islam. Selain itu, sistem pemerintahan dan strategi politik Nabi dapat kita lihat dengan jelas setelah terbentuknya negara Madinah. Di sini, Islam semakin kuat dan berkembang karena bersatunya visi dan misi masyarakat Islam di sana. Salah satu peradaban yang masih dapat kita saksikan dan kita dengar sampai saat ini yaitu Piagam Madinah atau dikenal dengan konstitusi paling tua di dunia.
Melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad memperkenalkan konsep negara ideal yang diwarnai dengan wawasan, transparansi, partisipasi, adanya konsep kebebasan, dan tanggung jawab sosial secara bersama-sama. Selanjutnya ada riwayat hidup Nabi Muhammad yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu dimulai dari sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, yang kemudian Islam pada masa Nabi, lalu ada pembentukan negara Madinah dan peran Nabi dalam dakwah. Selanjutnya yaitu masa sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Yang pertama itu adalah silsilah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tahun 571 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena pada saat itu ada pasukan Gajah Abraham yang menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Namun upaya tersebut gagal karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan burung ababil yang di kakinya membawa batu dari neraka yang kemudian dilemparkan pada pasukan tersebut. Abdul Muthalib adalah putra dari Hashim dan kakek dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad berasal dari suku yang paling berpengaruh di Mekah, yaitu suku Quraisy, dan keluarga Nabi merupakan cabang Quraisy yang dinamakan Bani Hashim, yang merupakan ayah dari kakek Nabi. Kemudian Nabi memiliki seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kemudian asuhan, Nabi Muhammad sudah kehilangan ayahnya pada saat masih di dalam kandungan. Kemudian pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad telah kehilangan kedua orang tuanya setelah Aminah, yaitu ibu Nabi, meninggal. Namun sebelum itu, Nabi terlebih dahulu diasuh oleh Halimah dari Bani Sa'ad. Kemudian setelah meninggalnya ibu Nabi, Abdul Muthalib atau kakek Nabi mengambil tanggung jawab untuk merawat Nabi. Setelah 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib wafat karena sudah rentan. Kemudian tanggung jawab selanjutnya beralih kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Kemudian aktivitas Nabi pada masih muda. Dalam usia muda, Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad melakukan perjalanan untuk pertama kali dalam hafilah dagang ke Syria atau ke Syam, yang hafilah tersebut dipimpin oleh Abu Thalib. Pada saat perjalanan itu, Nabi bertemu dengan pendeta Kristen yang bernama Buhairah, tepatnya di Busra, yang pendeta tersebut dapat melihat tanda-tanda kenabian yang sesuai dengan petunjuk dari cerita kitab Injil. Kemudian pada usia 25 tahun, paman Nabi menyarankan Nabi untuk ikut kafilah dagang milik Khadijah yang merupakan saudagar kaya pada saat itu. Setelah mengikuti hafilah dagang dari Khadijah, Nabi memperlihatkan ketekunan dan memperoleh laba yang besar. Kemudian Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad dan melamar Nabi yang pada saat itu berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Khadijah sendiri merupakan wanita pertama yang masuk Islam dan banyak mendukung dakwah Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Dari pernikahan tersebut, Nabi dan Khadijah dikaruniai 6 orang putra dan 4 orang putri. Di antaranya itu ada Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun Nabi tidak menikah lagi sampai Khadijah meninggal,
yaitu di usia Nabi yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hardianti. Di sini saya akan membawakan materi Islam pada masa Nabi, di mana ada sebuah kisah ketika Nabi sedang bertafakur di Gua Hiro bertepatan pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan berkata, "Bacalah ya Muhammad." Kemudian beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dan malaikat Jibril pun memeluk Nabi dengan mengulangi perintah ini untuk kedua kalinya. Dan pada yang ketiga kalinya, Nabi pun menjawab dengan berkata, "Apa yang harus saya baca?" Lalu Jibril berkata kepadanya dengan membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana wahyu pertama ini yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana Allah wahyukan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Adapun proses dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap sembunyi-sembunyi, yang kedua tahap terang-terangan. Nah, kita mulai atau kita jelaskan dakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 214 sampai 215 yang terjemahannya berbunyi, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman." Pada permulaan dakwahnya, Rasulullah SAW mempergunakan sistem sembunyi-sembunyi, sebab ketika itu pengikutnya baru beberapa orang, sedang keimanan dan keislaman mereka baru dalam tahap basic atau dasar. Nah, materi dakwah baru dalam tahap dasar pula dalam bidang akidah dan akhlak, meliputi mengesahkan Allah, mensucikan dan membersihkan jiwa dan hati, menguatkan persatuan dan meleburkan kepentingan jamaah. Kepada musuh-musuh, Rasulullah SAW menghindari dari permusuhan dan pertentangan fisik. Tahap sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun semenjak Rasulullah Muhammad SAW. Pengikutnya baru beberapa kaum kerabat Rasul, pemuka-pemuka Quraisy, dan beberapa orang bekas hamba sahaya yang dimerdekakan. Semuanya berjumlah 40 orang laki-laki dan perempuan. Mereka lah yang menjadi tulang punggung penegak Islam sebagai pelopor dan penganjur Islam yang disebut as-sabiqunal awwalun. Nah, kita lanjut ke dakwah secara terang-terangan, di mana terdapat dalam Quran surat Al-Hijr dan terjemahannya berbunyi, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Tahap ini dimulai setelah turun wahyu yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan dan menyatakan kebenaran ajaran Islam, serta meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan berhala. Setelah wahyu itu turun, Rasulullah SAW mengundang semua golongan kaum Quraisy untuk mendengarkan dakwahnya di tengah padang di kaki bukit Sofa. Menurut Ahmad Salabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam, yaitu mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan, di mana orang-orang kafir Quraisy beranggapan bahwa tunduk kepada Nabi berarti tunduk juga kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib, dan mereka tidak menginginkan semua ini terjadi. Nabi Muhammad menyeru kepada hak bangsawan dengan hamba sahaya, di mana persamaan hak ini tidak sejalan dengan pemikiran bangsawan Quraisy. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menyetujuinya. Para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan, kembali, dan pembalasan di akhirat.
Kemudian, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Yang terakhir, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki, di mana jika bangsa Arab memeluk Islam, tidak ada lagi yang membeli patung buatannya. Berikut adalah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sebelum Nabi memutuskan untuk hijrah ke Yathrib. Yang pertama yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Di saat Nabi menyerukan dakwah untuk masuk Islam kepada kaum kafir Quraisy dan ditentang dengan keras oleh kaum kafir Quraisy, ada dua tokoh terkemuka Quraisy yang masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dengan masuknya kedua tokoh tersebut menambah kekuatan bagi Nabi Muhammad dan pengikutnya yang mengharapkan kemenangan dan diterimanya dakwah Nabi. Kemudian yang kedua ada tahun duka cita atau Amul Huzni, di mana peristiwa ini terjadi yaitu wafatnya Siti Khadijah binti Huwailid pada usia 65 tahun yang merupakan istri Nabi, dan Abu Talib bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi. Kemudian ada Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Pada saat dilanda kesedihan yang mendalam, Nabi Muhammad memutuskan ingin berlindung ke Taif, yaitu negeri yang terkenal dengan hawanya yang sejuk dan keramahan penduduknya terhadap tamu. Akan tetapi selama 10 hari Nabi berdakwah, tidak ada yang menerima dakwah Islam dan melakukan penolakan yang lebih buruk, yaitu diantaranya menyuruh anak-anak kecil untuk melempar Nabi dengan batu-batu, sehingga Nabi pun berdarah. Yang kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada 27 Rajab pada tahun ke-10 kenabian, yang merupakan terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra yaitu perjalanan Nabi pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang terdapat di Palestina. Kemudian ada Mi'raj yaitu naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Al-Arsy untuk menghadap, yaitu pembentukan negara Madinah. Eksistensi Madinah sebagai kekuatan ekonomi, agama, dan politik, serta perpaduan antara keragaman ideologi merupakan satu tradisi baru dalam peradaban manusia yang sebelumnya tidak ada dan tidak dikenal, apalagi dalam konteks kebudayaan bangsa Arab. Kita telah mengetahui bahwa bangsa Arab pra-Islam adalah bangsa yang jahiliyah dengan kebudayaannya yang di luar batas-batas nilai moral kemanusiaan. Mereka memandang kehidupan berdasarkan strata sosial. Ketika mereka memiliki kekuasaan dan strata yang paling atas, maka mereka memperlakukan orang-orang yang berada di bawah mereka dengan semena-mena, bahkan terhadap perempuan. Kemudian hingga akhirnya kelahiran Rasulullah SAW menjadi tauladan bagi bangsa Arab pada saat itu. Hingga akhirnya Rasulullah SAW melahirkan pemerintahan Islam di Madinah, di Jazirah Arab, yang telah membawa revolusi rohani dan pemikiran yang memproyeksikan pembangunan tata dunia baru yang dipijakan pada kekuatan moral dan ditumpukan pada kekuatan agama dalam membentuk etika baru di mana kekuasaan dipandu oleh akhlak, persamaan, dan saling menghormati yang begitu mendalam. Sehingga ketika pemerintahan Islam di Madinah ini lahir, maka lahirlah pula kekuasaan yang baru, yaitu yang dipandu oleh akhlak, persamaan, dan saling menghormati yang begitu mendalam, tidak berdasarkan kepada strata sosial yang dimana mereka tidak pernah memandang orang-orang itu sebagai sesama manusia, sehingga mereka tidak mampu menghormati satu dengan yang lainnya, dan mereka hanya menjalankan kekuasaan berdasarkan oleh hawa nafsu.
Nah, keteladanan yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW membawa angin perubahan dan udara yang nyaman bagi kebebasan dalam tradisi nabawi yang mengikat kepribadian manusia dengan paduan yang harmonis antara ilmu, iman, dan akhlak. Jadi pada saat itu pemerintahan Islam negara Madinah mengharmonisasikan antara ilmu, iman, dan akhlak sebagai pondasi dalam kemajuan kemaslahatan umat. Nah, konstruksi tata kelola pemerintahan itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah sistem muakkah, masjid, dan piagam Madinah. Nabi SAW mengajarkan dan mengaplikasikan persaudaraan atau muakkah internal antara kaum muhajirin dan kaum ansor untuk kejayaan dan kemakmuran bersama dengan pijakan agama. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Arab pada saat itu mayoritas mereka adalah para saudagar atau pedagang. Nah, mereka juga sering sekali berpergian untuk mencari kejayaan dan kemakmuran. Nah, Rasulullah SAW berusaha mengajarkan dan mengaplikasikan persaudaraan antar umat, yaitu antara kaum muhajirin dan kaum ansor, sehingga kejayaan dan kemakmuran yang didapatkan adalah kemakmuran yang berdasarkan pijakan agama. Jadi tidak hanya unsur duniawi saja yang didapatkan, tetapi persaudaraan mereka dapat memperkuat keberadaan negara Islam Madinah. Kemudian kebersamaan mereka juga dapat memperkokoh perjalanan dakwah Islam. Nah, selain itu, masjid pada saat itu dijadikan sebagai instrumen dan institusi negara yang sangat penting dan terus dikawal dengan baik untuk memastikan konstruksi kenegaraan bagi semua lapisan umat. Jadi saat itu masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi masjid juga dijadikan tempat untuk berdiskusi mengenai kemajuan peradaban pada saat itu, di mana Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara berdiskusi dan melakukan mufakat bersama dengan para sahabat dan tabi'in untuk merancangkan bagaimana negara Madinah yang dipimpin saat itu agar menjadi negara yang maslahat bagi seluruh lapisan umat. Nah, hingga akhirnya terbentuklah Piagam Madinah yang mencakup urusan ibadah, kebijakan, dan toleransi yang melahirkan lambang kedaulatan negara Madinah dan kekuasaan serta kematangan pemerintahan. Jadi ternyata pembuatan negara Madinah ini sudah betul-betul terstruktur hingga dalam menjalankan negaranya terdapat panduan yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah ini berisi bagaimana pemerintahan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebijakan, toleransi, dan kedaulatan negara Madinah itu sendiri. Nah, urgensi dari piagam ini terlihat dalam pelembagaan keadilan, sebagaimana media politik pemerintahan Islam yang menampilkan gabungan tersendiri dengan kaum Yahudi dan Nasrani untuk menggerakkan usaha-usaha peningkatan kualitas hidup, memelihara warisan agama, dan memajukan kebudayaan bangsa. Jadi, dengan adanya Piagam Madinah, kehidupan keragaman yang ada di bangsa Arab pada saat itu tidak dihilangkan, tetapi mereka justru menghargai dan menghormati perbedaan satu sama lain, sehingga mereka mampu hidup untuk saling berdampingan pada saat itu. Oleh adanya Piagam Madinah dan pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang berbasis kepada keadilan. Nah, sehingga pada saat itu yang diutamakan oleh pemerintahan Madinah itu sendiri adalah bagaimana caranya masyarakat dengan 3 agama samawi hidup berdampingan dan melaksanakan peningkatan kualitas hidup baik dari segi pendidikan, kemudian segi ekonomi, dan segi sosial. Mereka tetap harus maju ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian politik pemerintahan Islam. Dalam konteks politik dan kekuasaan, Islam selalu menekankan pentingnya kesadaran kolektif bahwa kekuasaan tertinggi atau puncak segala kekuasaan dan politik adalah syasah ilahiyah wa inabah nabawiyah, yang menunggalkan otoritas kekuasaan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya
politik pemerintahan Islam ini menekankan bahwa kita manusia hanyalah sebagai khalifah yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi urusan di dunia ini, dan sedangkan kekuasaan mutlaknya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hanya sebagai perangkat saja. Seperti itu kurang lebih. Kemudian era pemerintahan Madinah sebagai hasil perjuangan Nabi, sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya telah memberikan kontribusi dan manfaat yang tidak sedikit kepada peradaban dunia, yang terbukti berhasil melahirkan para kader dakwah militan yang nyaris sempurna akhlak dan akal budinya untuk memikul tanggung jawab sebagai pewaris zaman. Kemudian hal mendasar yang menjadi poros perbincangan dalam politik pemerintahan Islam adalah konsep syuro, prinsip amal ma'ruf nahi mungkar, pembentukan ahlul al-hal wal aqd, maslahah, dan dasar imamah. Nah, adapun manajemen pemerintahan pada masa Rasulullah SAW di negara Islam Madinah, yaitu rancangan pemerintahan Madinah dalam menghadapi dunia luar ternyata memerlukan peralihan strategi tertentu bagi kemajuan manajemen pemerintahan. Piagam Madinah kemudian menjadi acuan legislasi dalam keragaman budaya dan agama. Nah, keragaman budaya dan agama saat itu ada karena Rasulullah SAW tidak pernah memaksakan orang lain seperti orang kafir untuk memeluk agama Islam, sehingga mereka tetap merasa nyaman tanpa adanya paksaan untuk memeluk agama Islam, walaupun saat itu Rasulullah SAW berdakwah untuk Islam. Nah, adapun tata kelola pemerintahan, yaitu pemerintahan negara Madinah telah membentuk satu susunan karya politik yang sempurna dengan perpaduan nilai kearifan lokal dan ajaran Islam. Jadi nilai kearifan lokal yang ada pada bangsa Arab saat itu, yang telah ada sejak dahulu, itu tidak dihilangkan, sehingga masyarakat pun tidak ada keinginan untuk menyalahkan pemerintahan karena hilangnya kearifan lokal. Rasulullah SAW tidak menghilangkan kearifan lokal karena menurut beliau dengan kearifan lokal inilah persatuan bisa dijalankan. Seperti itu. Kemudian sistem ini juga mengekalkan hubungan instrumen negara yang satu dengan yang lain dalam satu pemerintahan dengan pengakuan hak-hak negara bagian atau provinsi dan wilayah pendudukan atau futuhat. Ternyata sistem pemerintahan dengan berbasiskan manajemen otoritas daerah itu telah berjalan pada saat Rasulullah SAW memerintah negara Madinah. Ternyata otonomi daerah saat itu juga telah diterapkan pada saat Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan bahwa sistem politik yang diadakan oleh Rasulullah SAW atau dijalankan telah berada di peradaban yang maju, karena sistem otonomi daerah ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu memang tidak hanya sebatas sebagai kekuasaan di pemerintahan pusat, tetapi bagaimana pemerintahan pusat ini dapat memberlakukan keadilan dan controlling kekuasaan di daerahnya, sehingga kemajuan setiap daerah pun akan berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian pemerintahan wilayah, kebijakan futuhat sebagai imbas kewajiban dakwah membuka implikasi baru instrumen sistem kewilayahan imarah atau provinsi yang setiap waktu semakin jangkauannya meluas. Nah, manajemen pemerintahan daerah yang sepenuhnya tunduk pada pemerintahan pusat menuntut adanya kewibawaan dan kebijaksanaan dalam struktur SDM pejabat pemerintahan Nabawi yang baru berjalan. Kemudian bagaimana pemerintahan negara Madinah ini menjalankan manajemen keagamaan. Institusi masjid digerakkan untuk meningkatkan intelektualisme dan menjamin peluang kepada penduduk akses pendidikan. Jadi tadi disebutkan bahwa masjid tidak hanya sebagai sarana tempat ibadah, tetapi juga dijadikan sebagai tempat peradaban di mana terdapat diskusi pemerintah, mufakat, dan dijadikan tempat untuk peningkatan intelektualisme di mana mereka mengajarkan para generasi muda berbagai ilmu mulai dari agama,
dan ilmu bagaimana mereka mengelola manajemen pemerintahan, dan juga berbagai ilmu diajarkan di dalam masjid tersebut. Kemudian juga Rasulullah SAW membangun pesantren pertama dalam Islam yang kemudian dikenal dengan sebutan Asyab al-Suffah atau Ahlus Suffah, untuk mendalami agama di masjid dan mengutus guru-guru agama untuk mengajar kaum bangsawan di Bahrain dan Oman. Nah, tidak terlepas juga peran Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dengan adanya pesantren ini, Rasulullah SAW mencetak para guru-guru agama atau para ahli agama yang dijadikan utusan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan agama kepada kaum bangsawan di luar negara Madinah, yaitu seperti di Bahrain dan di Oman, sehingga agama Islam pada saat itu mulai berkembang pesat ke berbagai pelosok penjuru dunia melalui para pendakwah-pendakwah yang berasal dari pesantren pertama ini atau pesantren As-Suffah, Ahlus Suffah. Nah, kemudian bagaimana pemerintahan negara Madinah mengelola strategi militer? Ternyata formasi angkatan perang atau tentara Islam meniscayakan pembentukan pasukan pejuang yang konstruktif dengan penerapan sistem pertahanan berbagai lini, dari panglima angkatan perang, kemudian pasukan khusus dan kesatuan garda terlatih, pengurusan senjata dan angkatan perang atau kuda, dan lain-lainnya. Nah, jadi ternyata mulai dari tata kelola pemerintahan pusat hingga ke strategi militer pada pemerintahan negara Madinah ini berjalan dan terkemas rapi dan terstruktur, sehingga bisa dikatakan bahwa politik pemerintahan negara Madinah ini merupakan suatu politik yang berjalan dengan struktur yang rapih dan telah mencapai peradaban yang maju. Terlihat dari bagaimana manajemen atau pengelolaan pemerintahan berjalan dengan baik, mulai dari tata kelola pemerintahan pusat hingga strategi militer yang menjadi. Nah, kemudian kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah. Yang pertama adalah mempersatukan atau mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan persaudaraan antar kedua sahabat dan melarang semangat kesukuan, sehingga bersatu menjadi kokoh dan kuat. Dengan mempersatukan kedua sahabat atas dasar suatu agama berarti merupakan satu kekuatan yang kokoh. Jadi tadi disebutkan ya, kalau misalnya kaum muhajirin dan kaum ansor ini diajarkan dan untuk mengaplikasikan persaudaraan berdasarkan pijakan agama. Jadi ketika disaudarakan dengan pijakan agama, maka persaudaraan tersebut berlandaskan nilai-nilai yang kuat sehingga dapat memperkokoh persatuan umat. Kemudian yang kedua adalah meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat dengan mempersatukan antara golongan-golongan agama samawi, yaitu golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah terhadap golongan Yahudi yang lain yang kemudian Nabi juga membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, adapun di antara inti perjanjian Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Jadi ternyata barisan militer pada negara Islam Madinah itu tidak hanya terdiri dari kaum muslimin saja, tetapi pada saat itu juga kaum Yahudi yang berdomisili di daerah kenegaraan Islam Madinah harus ikut serta dalam peperangan bersama dengan kaum muslimin. Berarti di sini artinya adalah kaum Yahudi tidak dikucilkan atau tidak dijadikan sebagai kaum minoritas, karena di sini juga kaum Yahudi mendapatkan hak-hak sebagai warga negara sebagaimana hak-hak warga negara yang didapatkan oleh kaum muslimin. Kemudian kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Seperti yang telah saya sampaikan, hak-hak kenegaraan bagi bangsa atau kaum Yahudi itu tidak pernah diberikan perbedaan berdasarkan strata agama ya. Jadi semuanya sama dalam hal pemberian hak asasi manusia, dalam
hal pemberian hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara di negara Islam Madinah. Kemudian yang ketiga yaitu Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. Jadi meskipun Rasulullah SAW berdakwah untuk Islam, tetapi keberadaan kaum Yahudi pada saat itu tidak dipaksakan untuk memeluk agama Islam, karena pada dasarnya agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, sehingga tidak ada pemaksaan untuk memeluk agama Islam, sehingga mereka juga merasa nyaman ketika berada di negara Islam Madinah, karena agama mereka tidak dimutlakan harus memeluk agama Islam. Sudah ada di sini kebebasan beragama, dan Rasulullah SAW menjunjung tinggi kebebasan beragama pada masyarakat negara Islam Madinah. Kemudian yang keempat adalah kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi dari Bani Auf. Ini juga sama, tidak ada yang diperbedakan atas hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dan kewajibannya. Kemudian yang kelima adalah kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dan memerangi atau menghadapi musuh. Jadi yang ditekankan di sini adalah kita merupakan warga atau bangsa Arab pada saat itu yang berada di negara Islam Madinah, merupakan saudara, satu bangsa dan satu tanah air, sehingga yang harus diperangi adalah musuh yang memusuhi negara tersebut, bukan lagi urusan kepada personal. Kemudian juga sebagai sesama warga negara, mereka juga harus saling tolong menolong tentunya. Dan yang keenam adalah kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Nah, di sini terlihat bahwa adanya keseimbangan antara controlling dengan actionnya. Jadi ketika para bangsa Arab pada saat itu diharuskan saling berbuat kebajikan satu sama lain melalui actions, tapi di samping itu juga mereka harus melakukan controlling, karena kezaliman dan penganiayaan tidak diperbolehkan pada saat itu, sehingga ketika ada penganiayaan dan kezaliman harus segera dilaporkan, dan ketika hal tersebut terjadi harus diingatkan bahwa itu adalah hal-hal tercela yang tidak diperbolehkan di negara pemerintahan Islam Madinah. Kemudian yang ketujuh adalah kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Seperti yang tadi, adanya fungsi pertahanan, yaitu fungsi strategi militer dan kewajiban setiap warga negara Islam Madinah, baik itu kaum Yahudi, kaum Nasrani maupun kaum Muslimin, untuk sama-sama menjaga kedaulatan negara dari serangan pihak luar. Dan yang terakhir adalah semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Nah, jadi di pemerintahan negara Islam Madinah ini semuanya akan merasa nyaman dan dijamin keselamatannya kecuali mereka yang berbuat jahat, karena pada saat itulah sistem hukuman Islam diberlakukan. Kemudian kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah masih sama yang tadi, masih menyambung yang tadi ya. Kemudian di Madinah Rasulullah SAW mendirikan masjid dengan tujuan pembangunan masjid adalah sebagai tempat ibadah, belajar, pertemuan, memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat, dan membicarakan strategi dakwah. Masjid itu sekarang bernama Masjid Nabawi. Tanah tersebut dibeli dengan harga yang pantas sebagai contoh bahwa harta anak yatim harus dipelihara oleh umat Islam, bukan untuk dipermainkan setelah berada di Madinah. Nabi pun ikut mengangkat batu bangunan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah menciptakan kesejahteraan umum. Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan kepada pengikutnya bekerja dengan tekun untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih sejahtera. Di bidang sosial, Nabi Muhammad SAW mewajibkan orang kaya agar mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin, agar kaum muslimin
saling menolong dan membantu. Nah, di sini terlihat bahwa Rasulullah SAW sangat mempedulikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Ketika keadilan sosial berlaku di semua lapisan masyarakat dan berjalan dengan sebagaimana mestinya, seperti orang kaya yang mengeluarkan zakat kepada fakir miskin, maka kesejahteraan umum akan tercipta dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan pendidikan dan dakwah. Dalam melaksanakan syiar Islam dibutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan masalah pendidikan. Nah, pada saat itu juga biasanya kan seperti yang kita ketahui, budaya bangsa Arab pada saat itu adalah mereka tidak pernah menulis dan membaca, tetapi mereka mengingat apa yang mereka pelajari. Nah, pada saat pendirian negara Islam Madinah, Rasulullah SAW berusaha untuk bagaimana pendidikan ini membantu dan mengembangkan para cendekiawan untuk mampu melakukan membaca dan menulis yang baik, seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Ketika masyarakat Islam terbentuk, maka diperlukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk tersebut. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam periode ini terutama ditunjukkan kepada pembinaan hukum. Ayat-ayat ini kemudian diberi penjelasan oleh Rasulullah SAW, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan beliau, atau disebut dengan as-sunnah, sehingga terdapat dua sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dari kedua sumber Islam tersebut didapat suatu sistem untuk bidang politik, yaitu sistem musyawarah, dan untuk bidang ekonomi dititik beratkan pada jaminan keadilan sosial, serta dalam bidang kemasyarakatan diletakkan pula dasar-dasar persamaan derajat antara masyarakat atau manusia dengan penekanan bahwa yang menentukan derajat kemanusiaan adalah ketakwaan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Hani Khairunisa. Kepada saudara Hani Khairunisa, saya persilakan. Peran Nabi dalam dakwah dan perjuangan. Dalam menyebarkan agama Islam, Rasulullah SAW melakukan strategi berbeda dalam proses penyebaran sehingga disebutkan terdapat dua fase, yaitu fase Makkiyah atau saat Rasulullah berdakwah di Mekah, dan fase Madaniyah atau fase Rasulullah berdakwah di Madinah. Yang pertama ada fase Makkiyah. Fase Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama dan melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dari keluarga terdekat sehingga secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah. B. Rasulullah memberikan tarbiyah kepada orang-orang yang telah memeluk Islam, menyucikan jiwa mereka melalui tarbiyah tajiyatun nafs dan memberikan pembekalan untuk mendakwahkan Islam dengan mengajarkan dinul Islam, pengaplikasian Islam dalam kehidupan, memperdalam makna ukhuwah Islamiyah dan saling berwasiat dengan hak dan sabar. C. Rasulullah mengajarkan para pendakwah untuk tidak memberikan perlawanan fisik dalam proses penyebaran syariat Islam. D. Menyebarkan Islam di luar Mekah dengan hijrahnya beberapa pendakwah ke Habasyah dan hijrahnya Rasulullah SAW ke Thaif membuat penyebaran Islam terus bergerak maju. E. Menjalani hubungan dengan jamaah haji dan mulai menyebarkan kepada mereka. F. Melakukan perjanjian dan sumpah setia dengan orang-orang Yathrib, kemudian mengutus Musa bin Umair, duta dakwah Islam pertama, kepada mereka untuk mengajarkan Al-Quran dan Islam. Berusaha memiliki kontak dengan kabilah-kabilah di luar kota Mekah untuk mencari suaka dan tempat berlindung. Dan akhirnya beliau hijrah ke Yathrib atau Madinah dengan strategi yang sangat rapi dan malang. Setelah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hijrahnya Rasulullah SAW, akhirnya beliau mendapatkan kemudahan dalam berdakwah dan dakwah Islam terus berkembang karena bangsa Yathrib atau Madinah sangat mudah mendapatkan cahaya kebenaran dan mengikuti ajaran Nabi.
Yang kedua ada fase Madaniyah. A. Nabi Muhammad sebagai seorang politikus dan negarawan. B. Melakukan pemantauan proses dakwah Islam dengan mengajarkan tarbiyah dan tajiyah kepada orang yang mendapatkan dakwah dan penerapannya dalam kehidupan. Pada fase ini Rasulullah membangun Masjid Nabawi sebagai pusat pembinaan umat dan mempersaudarakan orang-orang Yathrib dan Ansor. C. Mendirikan tatanan masyarakat Islami daulah dengan menerapkan syariat Islam yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat. D. Menekankan penekanan syariat Islam untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa pandangan bulu termasuk keluarga Rasul. E. Berusaha berdamai dengan kelompok-kelompok yang memusuhi Islam untuk hidup berdampingan dalam tatanan syariat Islam. F. Menghadapi musuh-musuh Islam yang melakukan penyerangan dan perlawanan dengan melakukan pelatihan dan patrol kemiliteran dengan terus memobilisasi pasukan mujahidin yang siap tempur jika terdapat perlawanan dalam perang. G. Merealisasikan alamiyatud wah al-Islamiyah sebagai rahmatan lil alamin dengan cara mengirim utusan-utusan dan surat-surat dakwah yang berbagai daerah atau negara tetangga serta menerima tamu-tamu dari utusan negara lain sebagai bukti bahwa dakwah beliau untuk seluruh umat manusia. Prinsip dakwah Nabi Muhammad yang pertama yaitu tauhidullah, 2. Ukhuwah Islamiyah, yang ketiga musawah yakni sikap persamaan sebagai manusia, yang keempat ada musyawarah menghargai pendapat orang lain, yang kelima ta'awun tolong menolong, yang keenam takaful al-ijtima sifat senasib persaudaraan dan solidaritas moral. Yang ketujuh ada fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedelapan tasamu toleransi, tegang rasa dan tidak memaksakan kehendak menghargai perbedaan. Yang kesembilan yaitu istiqomah. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan pemaparannya. Selanjutnya itu penarikan kesimpulan. Pada 17 Ramadan 611 Masehi di Gua Hiro, Malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi diperintahkan untuk menyeru manusia kepada satu agama yaitu Islam. Masa dakwah Rasulullah SAW terbagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Pada fase Mekah, kebijakan dakwah Rasulullah adalah dengan menonjolkan kepemimpinan, dengan menonjolkan aspek-aspek keteladanannya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi pada fase ini terbagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Kemudian pada fase Madinah, ada beberapa bidang yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW sebagai wujud dari upaya Nabi untuk membentuk negara Islam. Di antaranya yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, militer, politik, dakwah, ekonomi, dan sumber pendapatan negara. Pada fase inilah Islam menjadi agama yang sangat berkembang dengan visi dan misi yang satu, yaitu menjadi negara Islamiyah dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Rasulullah SAW melalui pendirian negara Madinah ini memperkenalkan pertama kali konsep negara demokrasi yang sekarang banyak dianut oleh negara-negara modern Islam maupun non-Islam. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.